Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelapangan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga tiap langkah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dalam kisah yang penuh dengan hikmah kali ini, kita akan menceritakan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Beliau juga dikenal dengan Ibnu Matta dan juga Zunnun yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesannya kepada penduduk kota Nainawa, sebuah kota megah di negeri Mosul di Irak. Kisah ini terabadikan dalam surat Al-Anbiya, Yunus, Asy-Syaffat, dan Nun di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idzan nuni idzhaba mukhatiban fadhanna an lan naqdiru alaihi fanada fil zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Yang artinya, dan ingatlah Zunnun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Dalam ayat-ayat yang terdapat dalam surat-surat tersebut, Nabi Yunus dengan penuh semangat menyeru penduduk kota Nainawa untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kekakuan hati mereka menolak. Kaum itu terjerumus dalam kekafiran. Melihat hal itu, Nabi Yunus alaihissalam pun marah dan meninggalkan kaum tersebut. Dengan hati yang dipenuhi amarah, Nabi Yunus meninggalkan mereka dengan ancaman azab Allah akan datang dalam waktu 3 hari bagi mereka kaum yang telah kufur tersebut. Begitu tanda-tanda azab mulai muncul, mereka merasakan kebenaran ancaman itu. Dalam keputusasaan, mereka berbondong-bondong keluar menuju padang pasir dengan membawa keluarga dan ternaknya. Dengan penuh kerendahan hati, mereka memohon ampun kepada Allah. Suara lenguhan ternak-ternak mereka pun juga ikut meramaikan doa mereka. Akhirnya, keajaiban terjadi saat Allah menahan azabnya. Dalam berbagai riwayat, Nabi Yunus alaihissalam memutuskan untuk meninggalkan kaumnya dan memulai perjalanan laut dengan suatu kelompok. Namun, di tengah lautan yang sangat ganas, perahu mereka mengalami goncangan hebat, memicu kepanikan di antara penumpang yang ketakutan akan tenggelam. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hal itu terjadi karena Allah belum mengizinkannya untuk pergi meninggalkan kaumnya. Karena tanpa sepengetahuan Nabi Yunus, kaumnya sudah bertobat ketika dia meninggalkan mereka dan menaiki kapal itu. Untuk mengatasi bahaya, mereka memutuskan untuk melakukan undian, menentukan siapa yang harus dilemparkan ke laut agar perahu bisa terus melaju. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Nama Nabi Yunus yang pertama keluar dalam undian itu. Namun, karena mereka melihat sosok Nabi Yunus yang sangat alim, mereka enggan menjalankannya. Mereka lalu memulai melanjutkan undiannya lagi. Tetapi, serangkaian undian yang telah dilakukan, yang terus keluar adalah nama Nabi Yunus yang menjadi pilihan. Dengan kesadaran hati menerima keputusan undian tersebut, akhirnya Nabi Yunus tanpa ragu terjun ke dalam lautan. Di sisi lain, Allah memerintahkan seekor ikan paus dari dasar laut untuk menelannya, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud. Paus itu datang dengan membelah lautan dan menghampiri Nabi Yunus. Saat Nabi Yunus menyelam, ikan paus sudah tiba di lokasi dan menelannya dengan lembut. Inilah yang menarik. Allah memberikan instruksi khusus kepada ikan paus itu dengan melarangnya untuk memakan daging atau mematahkan tulang Nabi Yunus.
Mengapa? Karena Nabi Yunus bukanlah rezeki makanan untuknya, melainkan perut ikan paus itu dijadikan Allah sebagai penjara bagi Nabi Yunus. Dalam catatan yang sahih, Zunnun menjadi julukan bagi ikan paus yang telah menelan Nabi Yunus. Nama itu juga dikaitkan dengan Nabi Yunus karena kejadian luar biasa saat Nabi Yunus yang ditelan olehnya. Nama ini membawa makna harfiah yang mendalam, yaitu orang yang mempunyai ikan besar. Rasulullah SAW menerangkan bahwa Allah memerintahkan ikan besar dengan ketentuan khusus saat menelannya, yakni ketika Allah memerintahkan kepada ikan besar untuk menelannya, tetapi tidak boleh melukai dagingnya dan juga tidak boleh pula meremukkan tulangnya, dan ikan itu membawanya ke dalam dasar laut yang sangat dalam dan sunyi. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan para penutur lainnya membocorkan rahasia menakjubkan, yaitu ikan paus tidak hanya menyelamatkan Nabi Yunus, tetapi juga membawanya menyelam hingga ke dasar laut. Di sana, Nabi Yunus merasakan keajaiban. Beliau mendengar suara tasbih dari batu-batu kerikil yang mengisi laut. Dan tanpa ragu pada saat itu juga, Nabi Yunus mengucapkan, "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya, aku adalah termasuk orang-orang yang zalim." Surat Al-Anbiya ayat 87. Dalam momen dramatis ini, Nabi Yunus berada di dalam perut ikan besar, mengalami pengalaman yang sangat mendalam. Di dalam kegelapan, ia merasa seolah telah mati. Namun ketika beliau menggerakkan kedua kakinya, ia menyadari bahwa hidupnya masih ada. Dengan penuh ketulusan, Nabi Yunus alaihissalam bersujud, memohon dan berdoa kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, jadikanlah tempat yang tak terjangkau oleh manusia ini sebagai tempat bersujud kepadamu." Kisah menakjubkan ini berlanjut dengan Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan besar selama 40 hari. Nabi Yunus terdampar ke dalam keajaiban laut, merasakan getaran suara yang menyelinap ke dalam hatinya, memunculkan pertanyaan di dalam benaknya. Suara apa ini? Ternyata itu adalah wahyu ilahi saat dia terperangkap dalam perut ikan raksasa. Dalam keheningan laut, Yunus memulai tasbihnya, menghadirkan harmoni yang terdengar oleh para malaikat di langit. Keheranan mereka memicu pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terungkaplah kisah Nabi Yunus yang lari dari tugasnya. Namun, amal salehnya membuka pintu syafaat dari para malaikat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan, yaitu kami keluarkan dia dari dalam perut ikan dan dari kegelapannya. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman." Surat Al-Anbiya ayat 88. Dengan kemurahannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan pengampunan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Allah memerintahkan ikan raksasa untuk melepaskan Nabi Yunus dan memandunya dengan keajaiban ombak ke tepi pantai. Akhirnya, beliau pun diutus kembali dan membawa berita gembira kepada kaumnya bahwa Allah telah menerima tobat mereka. Kemudian, berkat iman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum Nabi Yunus alaihissalam merasakan limpahan berkah pada harta dan kebahagiaan keluarga mereka. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu, kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Surat Asy-Syaffat ayat 147 dan 148. Dan hal itu mengakhiri kisah yang penuh dengan hikmah ini. Sahabat Aqsa, demikianlah kisah Nabi Yunus alaihissalam ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kisah tersebut. Akhirnya, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.